Halo, selamat datang sahabat Kompas.com di video part 2 Generasi Cuan. Tadi kita udah ngobrol ya soal dana staycation nih. Bagaimana mengelolanya supaya nggak boros atau nggak boncos. Tapi nih, sebelum kita mau mengobrol lebih lanjut lagi soal dana staycation, kita lihat dulu nih tanggapan masyarakat soal dana staycation mereka bagaimana mengelola keuangannya. Suka banget. Dibilang suka enggak, tapi dibilang enggak juga suka sih. Jadi kayak ya kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Tergantung ada temennya apa enggak. 1 tahun tuh bisa 5 atau 6 kali. Kurang waktu 6 bulan ya. Ini per 6 bulan saya bisa tuh 2 sampai 3 kali. Iya 6 bulan sekali lah. Kayaknya ya sekitar 6 bulan sekali. Keadaan keuangannya ya pasti sulit pokoknya. Jadi karena staycationnya banyak orang, gue tipikal yang kalau staycation tuh bareng keluarga gitu-gitu. Nah, akhirnya keuangan gue pribadi jadi kayak, aduh, bulan depan gue harus ngirit lagi nih. Nah, keadaan keuangannya tuh kalau emang kayak pengen tempat yang pengen banget saya kunjungin atau pengen saya ke situ tuh saya akan nabung sih. Akan nabung butuh waktu ya sekitar sebulan, 2 bulan. Tapi sempat pernah 3 bulan kemarin saya staycation pakai pay letter. Keuangan tergantung juga sih. Kadang ya bisa seret, kadang juga ya aman-aman aja sih. Jadi tergantung lagi dompetnya gimana sih. Cuman ya lebih sering ke aman sih. Masih bisa untuk kehidupan sehari-hari. Nah, Mbak Kikau gimana nih? Tadi melihat tanggapan beberapa masyarakat, ada yang aman nih dananya, Asik. tapi ada juga yang pakai pay letter, ada juga yang ternyata setelah staycation malah boros nih keuangannya. Gimana Harus tanggapan? irit-irit ya tadi Iya. ya. Seru banget tadi, agak-agak ketawa-ketawa sedikit. Jadi sebenarnya sih gini ya, Melis ya. Sebenarnya kalau misalnya prinsipnya adalah kita mau mau staycation atau mau senang-senang ya sebenarnya. Sebenarnya prinsipnya adalah kita menggunakan uang yang sudah ready sebenarnya prinsipnya. Jadi kalau yang aman oke, sip. Kalau yang irit-irit berikutnya oke lah ya. Itu konsekuensi hidup gitu ya. Tapi kalau sampai pay letter itu sebenarnya menyalahi aturan dari berhutang loh. Gitu. Karena berhutang itu ada aturannya loh, sobat-sobat. Jadi kalau misalnya kita misalnya gini, kalau staycation itu kan let's say katakanlah 4 hari 3 malam. Ya. Tapi kita bayar utangnya itu sampai katakanlah 6 bulan, nyicil sampai 6 bulan. Nah, itu sudah menyalahi sebenarnya aturan dalam berhutang, Melis. Karena kalau aturan dalam berhutang, salah satu rules-nya adalah masa kita menggunakan barang atau jasa tersebut itu jauh lebih lama daripada masa kita meminjam. Ngambil contoh ya, kalau misalnya punya handphone teman-teman nyicil let's say katakanlah 2 tahun atau 1 tahun, tapi penggunaannya bisa sampai 5 tahun, 4 tahun, 7 tahun, itu masih boleh. Kayak gitu, Melis. Jadi sebenarnya kalau untuk yang staycation atau untuk healing ini pakai pay letter sih sebenarnya bukan keputusan yang cukup bijak gitu loh kalau dalam hal keuangan. Berarti Mbak selaku financial planner tidak merekomendasikan Sangat ya? nggak merekomendasikan sih. Saya nggak tahu ya kalau misalnya financial planner lain gimana gitu ya, tapi saya pribadi sih tidak merekomendasikan kalau misalnya kita harus berhutang jangka panjang atau menengah untuk hal yang kita dapatkan jangka pendek gitu. Oke. Nah, kalau misalnya perlu gak sih Mbak sebenarnya dalam sebulan atau tadi Ya. kan ada yang 6 bulan. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Bahkan ada yang tadi dalam setahun bisa 5 atau 6 kali. Berarti betul. kan kalau kita hitung sebulan sekali dia ada lah ya pergi staycation. Betul. Itu gimana ya? Perlu gak ya mereka untuk merancang dana keuangan untuk staycation Oke. supaya gak boncos terus nih? Karena kayaknya kalau dilihat dari durasinya ini Pendek-pendek ya? Pendek-pendek. Pendek-pendek. Iya, benar pendek-pendek. Benar. Itu gimana tuh Oke. melihatnya? Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman di sini mau untuk tidak boncos dalam hal staycation gitu ya, apapun lah tujuannya ya, healing atau emang buat senang-senang, maka sebenarnya dari awal adalah sudah mulai melihat skema dari pendapatannya. Aku ngambil contoh ya, misalnya tadi pendapatannya katakanlah biar gampang 10 juta rupiah nih. Coba kalau misalnya kita 6 juta 6 juta deh ya, yang muda sekarang masih rata-rata relate ya 5-6 juta ya, misalnya 6 juta rupiah nih. Kan kalau tadi aku bilang bahwa kalau misalnya untuk hal yang sifatnya senang-senang sebenarnya maksimal banget adalah 30%. Nah, tapi jangan salah. Senang-senang ini bukan hanya staycation. Contoh misalnya nih, teman-teman pakai aplikasi yang berbayar, masuknya juga ke senang-senang.
ke mall setiap minggu misalnya ya, apalagi kalau sekarang lagi PPKM mungkin 2 minggu sekali ke mall, tapi ngafe juga, itu juga senang-senang. Jadi semua udah include di 30% itu Melis sebenarnya. Jadi nggak hanya staycation. Jadi nggak hanya staycation. Jadi katakanlah 6 juta, artinya 1,8 juta adalah untuk tanda petik senang-senang tadi. Itu udah termasuk semuanya itu, untuk bayar Netflix, untuk skincarean, untuk mungkin beli buku dan lain sebagainya. Salah satunya adalah staycation gitu. Okay. Dan yang mungkin anak muda juga nggak boleh lupa adalah jangan lupa juga untuk kita tuh investasi gitu. Saya khawatirnya nih, takutnya nih, karena kita sekarang lagi tren healing, tren staycation gitu ya, sampai lupa kita mengorbankan dana investasi yang seharusnya dari muda sudah mulai dilakukan. Berapa persen tuh Mbak dari pendapatan? Dari pendapatan, kalau 10-20% sih, 10% lah itu udah minimal banget. Jadi kalau misalnya punya 6 juta rupiah, maka 600.000 itu memang buat investment gitu. Ibaratnya nggak diutak-atik lah ya, buat investasi, untuk dana darurat gitu ya, itu udah tuh, silakan sesuai dengan tujuan keuangan masing-masing. Nah kalau memang mau staycation, artinya udah mulai berpikir, oke, berarti kan kalau misalnya dari 6 juta kurang 600.000 berarti masih ada 5,4 juta, nanti bayar zakat, bayar perpuluhan dan lain-lain gitu ya, sisanya berapa untuk hidup, kan hidup harus didahulukan dong, untuk hidup dan bayar hutang-hutang, mungkin ada cicilan sebelumnya, sisanya berapa. Nah kalau misalnya masih ada range sisa 20% sampai 30%, alias mungkin 1,2 sampai 1,8 juta ya, kalau misalnya tadi pendapatannya 6 juta, maka silakan saja itu ditabung gitu. Jadi paling enak memang ngebudgetin dulu. Jadi jangan sampai begitu selesai staycation hidup tuh kayak di medan perang gitu loh. Maksudnya udah bergelimpangan, udah ngiritnya tuh udah ada keterlaluan gitu. Jadi dari awal udah oke, gue nabung 600.000 setiap bulan. Artinya kalau misalnya dia pengen ke Bali, let's say total costnya 6 juta rupiah, berarti dia harus bersabar sampai 10 bulan. Barulah silakan kalau mau staycation gitu. Kalau yang staycation dalam kota nih Mbak, kan ada yang suka nginep di apartemen 3 hari 2 malam, 2 hari 1 malam. Dan itu jangkanya ada yang bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Itu beda lagi nggak Mbak cara menghitung budgetingnya? Sebenarnya sama aja. Jadi tergantung. Makanya tingkat besarannya kita mau ngumpulin duit itu tergantung sama kita mau nginep di mana. Contoh ya, kalau misalnya di apartemen let's say habis sekitar 1-2 juta deh setiap kita datang gitu ya. Artinya kalau misalnya kita bisa nabung 600.000, kan tadi kita jangka pendek ya. Kalau jangka pendek kan kita cuma bisa nabung ya, nggak bisa investasi loh. Jadi kita nabung 600.000, artinya kalau mau 2 juta berarti kan kita harus nabung sekitar 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Konsekuensinya adalah kita jangan maksain diri untuk sebulan sekali staycation gitu. Kan tadi mau di apartemen nih, mungkin kalau misalnya yang sambil makannya, mungkin mau sambil korbekan gitu ya, Korean barbecue, mau sambil yang enak-enak, ya habis sekitar 2 jutaan gitu. Ya sudah, terpaksa ya 3 bulan, 4 bulan baru deh staycation gitu. Sebenarnya sih dengan kita mengalokasikan budget, kita akhirnya tahu bahwa di mana sih sebenarnya posisi keuangan kita. Pantas nggak ya kita melakukan tindakan ini gitu. Kita tahu ya kalau zaman sekarang kan kita mungkin terexposure sama sosial media gitu. Tapi kita harus lihat bahwa sepatu orang itu beda-beda gitu. Mungkin yang sekarang lagi ke Maldives, mungkin yang sekarang lagi ke Turki gitu, atau misalnya lagi di Bali, lagi enak-enak gitu misalnya. Ya mungkin dia ada uangnya, tapi kita mungkin enggak. Atau mungkin mereka melakukan itu karena mereka YouTuber, emang pekerjaannya. Kan memang ada yang pekerjaannya nge-review hotel, nge-review ini gitu ya. Tapi kan bukan itu pekerjaan kita gitu. Jadi yuk, nih generasi muda nih mulai aware dengan ini, bahwa gue pantas nggak ya, karena ini akan terbawa nanti sampai ke diri kita 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi. Akan jadi habit ya Mbak? Betul banget akan jadi habit. Jadi gitu. mendingan udah pasti misalnya pendapatan 6 juta, sudah pasti harus 10% untuk investasi. Jadi untuk yang dana staycation dan entertain diri lah ya, itu betul. Di sisa terakhir aja gitu betul ya. Sekali. Karena prinsipnya gini sebenarnya, entertain diri itu ibaratnya, kita nggak ngomongin healing ya, tapi entertain diri itu kalau nggak ada, nggak asik, tapi nggak mati gitu. Ibaratnya emang nggak asik hidup, mungkin kayak aduh nyebelin banget sih gue nggak bisa ngafe, nggak bisa nge-mall gitu ya, tapi nggak sampai nyawa kita hilang gitu. Sementara kalau kita sampai nggak makan, sampai itu, nah itu kan ada probabilitas
Nah itu. Itu yang kita udah harus bisa Iya, pilih-pilih mana pilah-pilah, prioritas ya. Betul banget. Oke Mbak, kita akan ngobrol lagi nih di part 3 ya. Oke, Kita siap. mau jawab nih pertanyaan dari teman-teman sahabat kompas.com di Instagram @kompas.com nanti Oke. yang akan dijawab oleh Mbak Kikau. Kita nantikan di video part 3-nya Generasi Cuan.